Gue tuh kayak tiba-tiba ngaca, pas gue lagi ngaca, gue ngeliat ke arah sana. Ada orang juga lagi makan. Tapi pas dilihat orang makan, dia pelan-pelan gini. Gitu. Gue ke sana, gue ngaca tuh. Pas gue ngaca, tiba-tiba ada Nobita. Beneran literally Nobita. Tokoh Nobita. Toko Nobita Doraemon. Kartun tapi bentuknya kartun. Iya, tapi di dalam rumah itu tuh gue tiba-tiba kayak dibuka mata batin ya. Kayak gue ngeliat banyak banget hantu dari mulai tuyul, pocong, mbak, genderuwo yang gede banget itu. Gue lihat semua gitu. Gue kayak dikasih mimpi kayak gini apa, Gue mau mati ya bu, kayak gitu-gitu. Apa gimana ya kayak gitu kan. Sampai akhirnya gue punya gambaran sendiri pas gue dipocongin gitu kan, itu muka lu banget muka itu. Muka gua banget gitu, makanya ada kapasnya gitu. Iya. Wah. Ayu Lestari, ini apa kabar? Ketemu lagi. Baik, aman. Karena katanya ada cerita yang belum selesai yang pengen kamu ceritain di Nightmare Side Testing Mystery ini. Yes, sebenarnya ada cerita yang aku tuh belum pernah ceritain. Karena kan sama ini cerita kalau di Nightmare Side Testing Mystery itu ceritanya tentang sosok atau enggak suara yang aku dengar. Tapi ini lebih ke mimpi sih ceritanya. Mimpi? Mimpi. Kapan nih kejadiannya, baru-baru ini? Udah lama, zaman aku SMA. Itu aku bener-bener aku ngerasain orang yang namanya depresi, stres, pengen tobat. Karena ketakutan, bener-bener takut banget. Lu sampai kayak pengen tobat? Pengen Iya. sampai kayak, apa ya, ya udah tobat gitu? Tobat Emang sampai... kamu gimana, mimpinya gimana? Ini aku cerita dulu ya, kayak sampai aku tuh sholat 5 waktu, sunnah, duha, yang kayak gitu semua dilakuin. Sholat 5 waktu, terus di masjid, harus di masjid. Saking aku merasa harus tobatnya gitu. Kayak harus mendekatkan diri sama Tuhan. Takutan banget ya? Takutan banget itu. Gimana? Apa emang? Jadi awal mulanya aku dikasih mimpi. Ini mimpi yang pertama ya. Mimpi yang pertama itu aku lagi tidur kan. Tidur tuh biasa-biasa aja. Aku tuh di dalam mimpi ya lagi main sama teman-teman ke suatu tempat makan yang setelannya tuh kayak American style gitu loh. Oke, ini waktu lu SMA berarti kan? Waktu SMA. Okay. Nah, pas American style gitu yang jualan burger, pancake, tau gak sih kayak semacam bar-bar Amerika gitu lah ya. Iya. Nah, terus gue duduk di sofa sama teman gue, dia depan gue. Nah, di mimpi itu, di si kafe itu, atasnya kaca semua tuh. Atasnya kaca cermin. Semua? Oh, oke. Jadi, kalau gue ngaca gini kelihatan. Nah, kelihatan gue sendiri dan teman gue sendiri. Nah, di mimpi itu, gue tuh kayak tiba-tiba ngaca, pas gue lagi ngaca, gue ngeliat ke arah sana. Ada orang juga lagi makan. Tapi pas dilihat orang makan, dia pelan-pelan gini. Gitu. Ke gue, di cermin. Itu orangnya cewek cowok? Cewek, mbak. Oh. Mbak Kunti. Ya. Karena bajunya pun putih, terus matanya hitam. Gue sampai detik ini selalu masih ingat mukanya. Masih ingat mukanya? Masih ingat si mukanya. Wajahnya itu, dan itu sosoknya kuntilanak? Sosoknya kuntilanak. Rambutnya panjang, putih. Panjang. Ngeliatin lu dari... ngeliatin melotot kayak gini gitu. Terus ya, gue kayak langsung bangun kan habis itu. Oh, ya udahlah, mimpi doang gitu. Mimpi, ya. Oke, itu pertama tuh. Itu mimpi pertama. Berarti lu kebangun kaget gara-gara kuntilanaknya gitu. Iya. Oke. Terus mimpi yang itu hari pertama. Jadi gue selama seminggu lebih itu dikasih mimpi yang ya pokoknya kasih mimpi tentang hantu semua gitu loh. Nah, ini nyambung mimpi atau beda-beda. Oke, Nah, ini mimpi yang kedua lumayan random. Jadi gue lagi di padang padang gandum gitu. Berhubungan juga sama cermin lagi. Ada cermin panjang, gede. Ada cermin lagi? Iya, jadi gue kayak dari arah jauh, gue ngeliat kok ada cermin deh, gede, panjang, lebar gitu loh. Gue kesana Gue kesana, gue ngaca tuh. Pas gue ngaca, tiba-tiba ada Nobita. Beneran literally Nobita. Tokoh Nobita? Tokoh Nobita Doraemon. Kartun tapi bentuknya kartun? Iya, tapi yang mulai... gue nggak ada rasa takut dong di situ ya, Nobita doang kan. Ya mimpi lah ya gitu. Iya, nah terus pas itu, tapi Nobitanya tuh datang terus megang tangan gue, terus dia bilang, lo sabar ya? Dia bilang kayak gitu. Hah? Lo sabar ya? Iya, lo sabar ya? Terus gue kayak, hah? Lo lihat cermin kanan deh. Dia bilang gitu. Lo lihat cermin kanan? Gue langsung lihat, set, Mbak Kun lagi.
Sosok sama yang sama. lagi. Sosok yang sama. Sama, dia gini berdiri, Wow. terus ngeliatin. Gue itu langsung pas besok pagi gue langsung bangun kan, terus gue kayak, kenapa ya? Kalau gue mimpiin mbak-mbak yang sama terus gitu. Tapi gue masih yang santai di situ. Mimpi yang ketiga yang bikin gue langsung, ini gue harus tobat dah kayaknya gitu. Gue langsung, sebenarnya pas mimpi kedua ini gue udah mulai stres, kerasa kayak kepikiran terus sampai kalau misalkan itu kan masa SMA ya, teman-teman ngajak nongkrong nggak maunya pulang, diem di kamar, malas ngapa-ngapain, nangis seringnya tuh. Gara-gara si mimpi ketiga. Gara-gara mimpi Maksudnya dari mimpi kedua aja lo udah kayak malas. Udah malas, tapi belum stres lah. Iya gitu. belum stres, oke. Nah pas mimpi ketiga ini gue masuk kayak rumah kosong gitu. Pas gue masuk ke rumah kosong, di dalam rumah itu tuh gue tiba-tiba kayak dibuka mata batin ya. Kayak gue ngeliat banyak banget hantu dari mulai tuyul, pocong, mbak, genderuwo yang gede banget itu. Gue lihat semua gitu. Terus gue sampai kayak, hah? Kok gue di sini? Gue kayak gitu kan. Terus ada suara lah, gue nggak tahu siapa yang ngomong. Intinya dia bilang, lo lihat cermin sekarang. Cermin lagi. Selalu ada cermin itu. Betul. Wow. Lo lihat cermin. Pas gue lihat cermin, tahu nggak kak apa? Gue jadi pocong. Gue ngeliat diri gue jadi pocong di situ. Lo dipocongin gitu? Iya, gue kayak gini. Waktu gue bangun, gue langsung nangis kak. Gue langsung mikir, apakah gue bakal meninggal gitu. Ya pasti langsung mikirnya ke sana dong. Ya kan? Ya stres lah, namanya manusia. Pengen mendekatkan diri gitu kan. Ke Tuhan, ke Allah. Akhirnya gue coba sholat emang udah jalan kan. Cuman kayak sunnah dan lain-lain gitu. Lebih intens lah. Ya, ditambah kan namanya orang negatif thinking, apalagi gue masih SMA masih labil lah ya. Jadi gue berusaha tuh mencari di Google kayak arti mimpi iya. Jadi pocong gitu ya. Oke. Terus kayak misalkan gue nyari tanda-tanda orang mau meninggal atau enggak tanda-tanda orang mau mati. Gue mencari tuh yang kayak gitu. Salah satunya ada di situ. Salah satunya mimpi itu maksudnya. Misalkan yang gue ingat selalu tuh, lo sering merasa dingin. Even orang-orang di sekitar lo tuh ngerasa panas, lo tuh ngerasa dingin. Kayak tangan, kaki lo dingin. Dan gue pernah tuh lagi sekolah ya, siang-siang tuh panas kan. Orang-orang tuh pada kepanasan. Gue kok dingin, gue ngerasanya tangan gue kedinginan. Wah itu gue stres banget kak. Kerjaannya pulang ke rumah nangis. Tapi somehow gue gak berani cerita ke orang tua. Sampai akhirnya kakak gue tuh notice kan, kok anak berubah ya. Aneh. Tiap hari ya sering ke masjid lah, selalu 5 waktu gitu. Terus kerjaannya masuk kamar nangis, keluar matanya sembab. Sampai akhirnya kakak gue nanya, lo kenapa? Ada apa lo cerita? Tapi gue gak berani, gue masih gak mau cerita. Sampai akhirnya ngomong ke orang tua gue kan, kenapa yuk, gini. Akhirnya gue cerita, gue nangis lah, gue bilang, gue kali dikasih mimpi kayak gini, apa, gue mau mati ya bu, kayak gitu-gitu, apa gimana ya, kayak gitu kan. Sampai akhirnya, boleh nggak diruqyah aja, takutnya ada apa gitu kan. Terus saya orang tua gue tuh masih yang berpositif thinking, kayak enggak deh, ini mungkin jalan emang untuk lo buat mendekatkan aja ke Tuhan. Setelah mimpi ketiga lo lihat diri lo dipocongin tuh, ya kan, lo lihat kan di kaca, lo dipocongin, terus lo akhirnya berubah lah kan, kayak lebih intens dan nah malam-malam berikutnya ada mimpi lagi. Nah mimpinya nggak setiap hari kayak yang 3 awal. Tapi kayak misalnya sehari atau 2 hari lewat, mimpi lagi tapi lebih banyak ke si mbak ini mimpinya. Lihat selalu ada selalu mbak dan selalu cermin dan kuntilanak ini selalu ada. Iya. Meskipun beda. Iya. Misalnya di mana gitu. Wow. Nah tapi pernah gue mimpi yang terakhir nih yang gue ingat banget. Terakhir gue mimpiin si mbak itu ya. Gue mimpi awalnya gue ngerasa itu kayak nyata banget. Jadi karena posisinya di mimpi gue itu di kamar. Oke. Jadi pas gue tuh di mimpi pun lagi tidur. Dan gue ngeliat, pas dia di mimpi gue ngeliat diri gue sendiri lagi tidur gitu. Dan di sebelah gue ada mbak itu lagi ngeliatin nih. Astral projection berarti ya? Iya lo keluar dari badan lo, terus lo lihat diri lo sendiri tidur. Iya. Kayak ngeliatin aja gitu. Terus gue nggak tahu otak gue di situ bilang kayak, yuk bangun sekarang, kayak gitu. Sampai akhirnya gue bangun, gue langsung otomatis lihat ke kiri dong. Nggak ada apa-apa. Iya, dan tapi dari situ, alhamdulillahnya,
udah nggak pernah kasih mimpi lagi. Oh. Sama sekali hilang, sampai sekarang nggak pernah gue mimpi-mimpi yang kayak gitu lagi. Terus gue ketika kan dulu pas lagi kejadian gue lebih tertutup sama orang ya, gue lebih takut lah untuk cerita entah Introvert kenapa. ya? Sampai akhirnya sekarang udah lebih santai gue mau cerita ke orang kayak gitu-gitu kan. Terus rata-rata orang pada bilang itu kayak lo diikutin deh. Itu maksudnya ketempelan lah, pengaruh aja gitu ya. Iya, pada bilangnya kayak gitu sih. Cuman yang bikin shockingnya itu adalah gue punya gambaran sendiri pas gue dipocongin gitu kan, itu Muka lu banget muka itu. gue banget gitu, makanya Ada kapasnya gitu. iya. Wah. Ya, makanya serem banget kan, kayak gue merasa ini kayaknya lebih serem deh daripada gue melihat hantu secara Hantunya, langsung ini gitu lu kan. ngeliat lu dipocongin. Iya, gue melihat diri gue jadi hantu gitu kan. Itu sih, itu menurut gue pengalaman mistis yang paling menyeramkan. Karena selama ini kan pasti ngedengerinnya lebih banyak gue ngedengerin suara atau beberapa kali ngelihat sekelebat apa gitu kan. Tapi menurut gue yang masih paling serem ini sih sebenarnya. Iya, itu ngeri sih. Karena nyerang sampai ke psikis lu, sampai lu kayak overthinking, gua mau mati gitu. Dan kayak pernah juga beberapa kali kan ada yang bilang nih hantu atau jin itu sebenarnya nggak bisa ngebunuh lo, tapi dia justru bisa ngebunuhnya mungkin jadi bikin lo kurang konsentrasi. Jadi misalkan nyetir mobil terus tiba-tiba muncul nabrak something gitu kan. Ini yang lo takutin itu kejadian. Iya, jadi gitu. malah ya kan kena ke psikis, takutnya tiba-tiba bunuh diri atau jadi gila beneran kan. Bisa ke sana gitu ya kalau orangnya nggak bisa ngontrol gitu. Wah, takut tuh. Iya. Tapi nggak sampai diruqyah kan akhirnya. Nggak Setelah itu ya udah beres, hilang sendirinya gitu sih sosok ini. Jadi kayak emang sebenarnya kayak pas saat itu tuh orang tua lebih nyuruh coba lu deketin diri dulu aja ke Allah, ke Tuhan gitu kan. Kalau misalkan ternyata emang dalam semingguan ke depan masih sama aja, ya udah kita ke ustadz kayak gitu. Nah, untungnya nggak sampai sana gitu. Kayak beberapa hari kemudian udah hilang. Udah hilang. Kalau selalu cerita ini, lu pernah cerita ini juga sebelumnya kan? Berarti iya, kan? benar. Udah. Baru-baru ini atau udah lama banget nih? Sebenarnya ini salah satu hal yang Nggak mungkin pernah. lebih lebih gua tutupi. Iya, Apa sih, bukan tutupi. Gua kubur lah dalam diri gua karena itu sejujurnya gua nggak tahu sih insan muda ini mendapatkan cerita ini seserem apa, tapi buat gua pribadi itu serem banget. Oke. Jadi kayak something yang pengen gua lupain justru. Iya, serem, itu serem sih ketika lo ngaca lihat lo dipocongin, serem. Iya. Nah, sekarang ini kan lo baru cerita nih. Iya. Kalau selalu cerita ini, nanti malam atau besok-besok malamnya lagi, dia datang lagi si perempuan kuntilanak ini datang lagi ke mimpi lo lagi, itu lo kayak gimana sekarang tanggapannya? Gue nggak tahu sih, gue rukiah aja ya kayaknya ya. Gue langsung hubungi Ustadz, ya gue masih diikutin dah kayaknya sampai sekarang gitu. Dikit ya lagi terus ke-recall, karena biasanya energi yang kayak gitu ketika kita ceritain ini bisa kepanggil lagi gitu. Bisa kepanggil lagi dan ya bisa jadi gitu tiba-tiba ntar lo malam tidur kok kaca ya, kok cermin ya, terus wah ini pasti ada ini dan lain-lain. Dan to be honest, gara-gara kejadian itu pun gue jadi kalau tidur malam cermin gue tutupin sih Kak. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Okay. Jadi gue tutupin pakai apa sih, kain lah gitu, karena gue takutnya kayak gue juga pernah soalnya mimpi erep-erep depan gue cermin, jadi kayak gue ngeliat diri gue sendiri tuh erep-erep gitu. Nah itu kan ya kurang menyenangkan ya. Kurang menyenangkan, serem. Iya makanya, jadi gue agak gimana gitu sama cermin. Ini ngerinya beda sih, gue merinding dengernya dan semoga aja dia kagak datang ya nanti malam ya. Ya Allah, amin banget. Amin. Tolong lu lindungi Ayu ya Allah. Ya udah, yang pasti kalau misalnya insan muda nih sekarang juga punya pengalaman juga nih, kepikiran oh iya gue juga pernah nih punya mimpi yang sama atau ya pengalaman mirip lah gitu, kalau bisa tulis di komen ya. Atau misalnya pengen diundang deh ke Nightmare Side, boleh kamu kirimin aja biodata kamu ke email kita nms@adanradio.com. Thank you, Ayu udah. Thank you juga Kak Dimas. Bagi pengalaman seramnya, nanti kalau ada lagi bagi ini. Kalau nanti malam ada sesuatu, nanti cerita lagi di Nightmare. Gue cerita ke Nightmare dan juga menghubungi Anda tentunya ya untuk membantu gitu kan. Okay. Terima kasih banyak, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen jika kamu suka video ini. Subscribe Adan Radio, sampai ketemu lagi di Nightmare Side Testing Mystery selanjutnya. Pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nonton Nightmare Side Testing Mystery ini sendirian. Bye.